Begitu dia lihat terbakar, terus datang panggil saya di sini, lihat ke sebelah, minta bantuan, tapi api sudah menyala besar sudah di atas. Pada keadaan posisi sepi, tidak ada orang. Orang semua ke gereja. Pukul tiang, panggil orang, tidak ada orang. Dan tidak bisa tertolong. Tidak bisa kena situ, tempat agak jauh dari kami, dan orang tidak ada. Manusia tidak ada orang. Sepi di gereja semua. Sehingga tidak bisa buat apa-apa. Begitu orang datang, api sudah menyala besar, orang tidak bisa bantu lagi. Apalagi air juga susah. Saat ini saya sedang berada di lokasi terjadi kebakaran yang terjadi pada minggu kemarin, tepatnya di Jalan Ibu Lobo, Kelurahan Lebijaga, Kabupaten Ngada. Sahabat Tribuners, kebakaran ini menyebabkan salah satu rumah warga milik Maria Goriti Londa terbakar hingga tidak ada yang tersisa dari akibat kebakaran ini. Dan saat ini saya sedang berada di lokasi, dan lokasi saat ini sudah dipasangi garis polisi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut oleh Polres Ngada terkait dengan penyebab dari kebakaran ini. Sahabat Tribuners, saya ajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi dari tempat rumah milik Maria Goriti ini. Seperti yang Anda lihat di belakang saya ini hanya menyisakan puing-puing dan beberapa juga mesin. Mesin ini merupakan mesin usaha dari Ahmad yang mengontrak di rumah ini, dan rumah ini merupakan dikontrak oleh salah satu pengusaha tempe asal Jawa, dan hanya menyisakan satu unit mesin penggiling yang saat ini sudah hangus terbakar, dan juga ada mesin genset. Dan berdasarkan laporan dari Polres Ngada, beberapa kerugian akibat kebakaran ini banyak sekali. Kerugian yang dialami oleh pemilik rumah ini antara lain ada mesin penggiling, kemudian juga ada genset, dan juga beberapa kerugian lain seperti kasur, kompor, dan juga kontraktor mini, dan sofa satu set, lemari spon ukuran 180 x 200, dan juga balok berjumlah 2,5 kubik, dan juga fiber air, sahabat Tribuners. Dan saat ini, sahabat Tribuners, hanya ada puing-puing yang sudah terbakar di sini, dan pihak kepolisian masih menyelidiki lebih lanjut terkait dengan penyebab dari kebakaran ini. Kita belum tahu apa penyebab dari kebakaran ini, tapi kita percayakan kepada pihak kepolisian untuk mengungkap apakah ini terkait dengan arus pendek listrik atau ada kelalaian seperti ada kenyalan kompor yang tidak sempat dimatikan oleh pemilik rumah. Namun menurut kesaksian dari tetangga sebelah bahwa memang keseharian dari Ahmad yang tinggal di rumah ini sebagai pengusaha tempe, dia sangat aktif untuk berusaha sehingga hasil dari usahanya itu dijual kepada tetangga yang ada di sekitar sini. Bapak, terkait dengan musibah kebakaran yang dialami oleh tetangga Bapak kemarin, Ya. apakah Bapak yang pertama kali melihat kejadian itu kemarin? Yang pertama kali lihat itu ada tetangga, dia dari
dari arah timur ke sini. Nah, saya di dalam rumah juga. Nah, begitu dia lihat terbakar, terus datang panggil saya di sini. Lihat ke sebelah, meminta bantuan, tapi api sudah menyala besar, sudah di atas. Pada keadaan posisi sepi, tidak ada orang. Orang semua ke gereja. Pukul tiang, panggil orang, tidak ada orang. Dan tidak bisa tertolong. Begitu. Setelah cukup lama, ini sekitar 10-15 menit, lalu kendaraan pemadam kebakaran datang. Itu pun sudah sebagian besar sudah terbakar. Karena ini rumahnya dari bahan bambu. Ya, jadi memang dia cepat sekali menyala. Sehingga rumah di sebelah tertolong, dan kami di sini juga tertolong. Jadi rumah. Dari sini rumah, dia menyala sudah di tengah ke atas. Sehingga kami sendiri jadi panik, karena kami rumah dekat. Bagaimana menyelamatkan rumah masing-masing? Ditanya pertama dengan minta bantuan orang, tolong telepon petugas dan segala macam. Dan karena bahan bangunan itu mudah terbakar, senjatanya juga sudah sulit. Dan orang di rumah juga tidak ada, itu rumah orang kontrak. Ada usaha tempe, tapi satu hari sebelum itu, sore harinya dia sudah ada pulang ke orang tuanya, sehingga rumahnya kosong. Sehingga terjadi korslet listrik atau apa kami sendiri tidak tahu. Ini sudah jadi api, ya sudah. Gitu. Lihat artisannya ini buat tempe. Nah, dia sendiri, karena orang tuanya rumah jauh di bawah Bobo. Nah, dia setiap hari Sabtu dia kembali ke rumah orang tua. Jadi tiap hari hanya kerja tempe. Itu saja. Tidak ada kerja lain. Ya kurang lebih sudah jam 7 lewat lah. Begitu. Karena terbakarnya dari pagi, kurang lebih kurang jam 7 begitu. Jam 7.10, 7.15 menit, baru pemadam kebakaran 2 unit datang sekaligus. Jadi pada posisi orang hari Minggu, posisi orang pergi ke gereja semua, jadi kita sulit untuk menghubungi orang seperti itu. Kita bisa kena situ, tempat agak jauh dari kami dan orang tidak ada. Manusia tidak ada, orang sepi, pergi ke gereja semua. Sehingga tidak bisa buat apa-apa. Begitu orang datang, api sudah menyala besar, orang tidak bisa bantu lagi. Apalagi air juga susah. Air susah. Tepi, tidak ada orang ke gereja. Tidak ada. Semua tidak ada diselamatkan. Karena memang tidak ada orang. Tuan rumah sendiri tidak ada. Tidak ada diselamatkan. Lalu kemudian Bapak Tonce sebagai masyarakat di sini, kira-kira apa harapan dari Bapak untuk pemerintah ke depan supaya kejadian seperti ini tidak terulang lagi? Ya, harapan kami itu supaya bantuan keadaan-keadaan darurat mungkin lebih cepat. Apabila macam ada kebakaran itu damkar atau apa, barangkali pada posisinya sudah standby ya, sehingga gampang dihubungi, gampang datang. Kalau Bapak mengalami seperti apa debit air di sini, apakah airnya mudah dijangkau atau seperti apa? Apakah itu salah satu kendala juga kemarin sehingga pemadaman itu tidak bisa dikendalikan? Air itu cukup, hanya keadaan di situ orang tidak tahu rumah kan terbakar, orang tidak berani dobrak cari air. Hanya ada di tetangga sebelah, itu hanya untuk jaga dari rumah sebelah. Orang menyiram rumah mereka dari sebelah, sudah antisipasi. Begitu. Itu pun sudah terbakar, orang disiram dari dalam. Karena rumahnya bahan bangunan itu dari bambu, jadi gampang terbakar. Mereka antisipasi menyiram dari sebelah, rumah tetangga dari dalam. Jadi di luar itu tunggu pemadam kebakaran datang, kasih mati api. Apakah ada dari dinas BPBD juga yang turun kemarin?
entah ada atau tidak banyak orang. Kalau ini hari mereka ada. Ada tadi ya? Tadi ada. Kalau kemarin dari Pak Camat, Camat Bejawa. ya Camat Bejawa, dari mungkin ada aparat kepolisian, mungkin ada petugas juga, ya petugas pemadam kebakaran dari DPD itu, BPD ke apa seperti itu. Oke. Ya. Mereka yang tangani itu, terus mereka ada petugasnya. Hanya orang banyak yang tidak tahu. Oke. Apalagi kami masyarakat biasa tidak kenal di pejabat yang mana. Bapak Tonse, ini apakah rumah ini siapa pemilik utamanya? Ini kan dikontrak. Ya di kontrak rumah itu pemiliknya itu tinggal di kampung Boripo. Dia sekarang lagi sakit di Kupang. Oke. Ya, namanya Heri Sabu. Dia lagi berobat di Kupang. Ya ada hanya istri dan anak dan di kampung Boripo. Boripo. Ya. Kemudian keluarga semua datang di sini untuk menyaksikan itu dan menyampaikan harapan kepada pemerintah. Jadi ada camat kemarin datang, ada RT, ada Pak dari polisi. Oke. Ini rumah ini berapa tahun sudah dikontrak oleh? Mungkin baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Karena tahun yang lalu itu dikontrak juga orangnya sudah kembali ke Jawa. Sudah kembali ke Jawa. Oke. Sekarang itu tinggal menetap. Kalau dia ini hanya anak pemuda saja yang tinggal, keluarga tidak, hanya dia sendiri. Tiap hari Sabtu dia kembali ke orang tua. Oke. Hanya menurut pengakuan dia kemarin begitu. Jadi dia datang sininya tidak tiap hari ya? Tiap hari datang Oke. kerja. Hanya pada hari Sabtu sore dia kembali. Begitu. Dan sampai di hari Minggu atau hari Senin baru dia datang. Berarti kemarin itu alat-alat pembuatan itu terbakar? Habis ya. Hanya satu mesin saja. Mesin satu saja. Saya melihatnya di sebelahnya ada rumah Bapak Donce itu hampir kena juga itu. Apakah rumah itu ada pemiliknya juga atau rumah Rumah kosong? yang sebelah sana itu ada pemiliknya. Hanya pemiliknya juga tinggalnya di kampung di bawah. Oh, oke. Ini hanya orang kontrak dan dia siang dia datang tapi sore dia suruh pulang. Dia dulu ada kerja di kantor camat. Oke. Bapak Donce sebagai masyarakat seperti apa ungkapan Bapak supaya kejadian seperti ini itu dari sisi masyarakatnya untuk lebih hati-hati seperti apa? Ya harapan kami supaya barangkali kita lebih waspada lah di dalam rumah kita masing-masing. Kami menjaga listrik, apa segala macam seperti itu supaya kita menjaga keamanan. Kita tidak tahu sebabnya apa, dia sudah api sudah naik. Gitu. Sampai sejauh ini Bapak Donce belum tahu juga penyebabnya apa? Belum, mesti ditangani oleh keamanan di polisi. Oke. Kami juga diminta supaya sekali-sekali kalau dibutuhkan dipanggil ke kantor polisi. Kemarin sudah kasih data semua dia. Untuk memberi keterangan. Memberi keterangan kepada polisi. Apalagi yang disampaikan polisi kemarin? Sampai dengan kami pulang hanya dia mesti ambil data dulu, baru polisi lebih lanjut baru dipanggil lagi seperti itu. Oke. Mungkin ada yang mau disampaikan oleh Bapak Donce kepada tetangganya yang kena musibah? Ya, saya kira kita lebih banyak berhati-hati sebenarnya. Gitu. Oke. Oke, baik, terima kasih Terima Bapak kasih. Donce atas waktunya sudah berkenan untuk diwawancarai oleh Tribun Flores Poskupang. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih banyak. Ya, sahabat Tribuners, dari kejadian ini pihak kepolisian masih mendata terkait dengan berapa kerugian yang terjadi akibat kebakaran ini, dan juga pihak kepolisian sedang mendata terkait dengan penyebab dari kebakaran ini. Masyarakat dihimbau untuk matikan semua listrik maupun kompor ketika hendak berpergian keluar rumah, dan juga dihimbau juga untuk masyarakat agar
meninggalkan sumber api apapun jangan meninggalkan sumber api apapun saat keluar rumah. Pemeriksaan rutin instalasi listrik agar terhindar dari insiden kebakaran. Demikian sahabat Tribunnews. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.